Kisah Nabi Adam yang jarang diketahui sangat begitu menarik untuk diulas saat ini karena sangat banyak hikmah di dalamnya. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam tinggal di surga bersama Siti Hawa, dan sebelum akhirnya beliau diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Setelah dia menciptakan segala sesuatunya, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menimpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mencucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka malaikat bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji, dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Wujud Adam yang belum diberi roh kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya. Maka tidak sekali-sekali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berniat akan bangkit, berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya. Setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, "Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu." Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit, dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba."
Setelah itu ditimpahkan rasa kantuk kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu dari tulang iga sebelah kirinya. Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya, yaitu Siti Hawa, agar Adam merasa tenang hidup dengannya. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun. Ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Siti Hawa diciptakan sebelum Adam tinggal di surga. Setelah itu Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tentram dalam diri Adam. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Saat menikahi Siti Hawa, Nabi Adam bertanya, apa mahar atau mas kawinnya? Allah menjawab, aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah sholawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu Adam bertanya, siapa Muhammad itu? Lalu Allah menjawab, dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia Muhammad, Allah tidak akan menciptakan makhluk hidup. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa, dan itu bertepatan dari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Setelah Adam menikah, Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga, untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayanan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga, dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah memberi wahyu pada Adam, ini surgaku dan ini istana kemuliaanku. Masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian. Dan janganlah mendekat pada pohon ini, niscaya kalian tergolong orang-orang zalim. Malaikat yang jadi saksi atas pernikahan mereka kemudian mengantar Adam dan Hawa masuk ke surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan diturunkan ke bumi karena melanggar larangannya dengan memakan buah terlarang di surga. Adam dan Hawa terbujuk rayuan dan bisikan setan untuk memakan buah kuldi yang dianggapnya sebagai buah kekekalan. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat keduanya. Kalangan mufasir menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Jumat. Kisah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Kisah Nabi Adam di bumi pun berlanjut, dan ia diturunkan oleh Allah dan terpisah oleh Hawa. Sesudah itu Adam dan Hawa pun memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang mereka lakukan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka di Bukit Jabal atau Rahmah dekat Padang Arafah. Terima kasih sudah menyimak video Zona Dakwah sampai habis. Jika ada kesalahan kata atau informasi, harap dimaklumi saja, karena manusia tepatnya salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.